Hi guys, welcome back to the 100% Stay at Home barengan sama saya. Tapi hari ini kebetulan saya nggak akan sendiri, kita akan ngupas dan ngebahas tentang 100% Manusia Film Festival itu sendiri. So while waiting for the other three, karena kita akan berempat pada malam hari ini, thank you yang sudah join. Hai Semi, langsung aja kali ya. Kita hari ini kebetulan nggak, kalau biasanya teman-teman ngelihat kita bertiga atau berdua, kali ini kita akan berempat dan yang hadir adalah orang-orang apa ya, orang-orang kunci kali ya untuk di festival 100% Manusia Film Festival itu sendiri. Nah, sekarang udah ada Semi, kita tinggal tunggu Rain, Festival Director, dan juga Putri yang kebetulan adalah film programmer kita. Kalau Semi ini ini juga Putri kebetulan sudah hadir, tinggal Kak Renda nih yang belum adanya. Sebentar, kita invite dulu ya. Halo, Hai Sam, kedengeran kok. Basically hari ini kok setting dah. Basically hari ini kita nggak ada moderator kan ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol aja sih sama ngobrol aja. Audiens. Tinggal Kakak Renda. Hola, kedengeran kah? Kedengeran. Hai Put, gimana tadi jalan-jalannya? Seru banget, gue banyak makan. Seru sama Kak Farid, thank you Kak Farid kalau kamu dengerin, sama Jakarta Good Guy, thank you, dan semua teman-teman 100% manusia tadi kita juga, thank you, that was fun. Jadi tadi ada apa Put hari ini Put? What age will you marry? Ayo Semi, what age will you marry? Kok Semi menghilang? Tiba-tiba dia hilang. Karena lagi coba-coba kayaknya. Oh, dia mau pakai filter gue rasa ya. Iya, tadi hari ini kita ada acara Walk to Understand. Itu salah satu programnya 100% Manusia Film Festival untuk fundraising, karena kita bulan depan udah mulai festivalnya, dan juga kamu pantengin buat besok kita akan ngumumin. Duh, gue semakin deg-degan tau gak sih kalau diumumin tanggal. PR-nya masih banyak, Bo, soalnya belum kelar PR gue. Udah bentar lagi ya. Iya, terus besok kita udah diumumin festivalnya. Kak, kamu what age will you get married, Kak? Tadi filternya. Kak Semi. Tuh maaf ya, ini tahu kan jarang main aja kayak. Kayak ini ya, kayak The Weeknd gitu kan ya. Berasa ajeb-ajeb. Festival directornya kemana ya? Oh iya. Itu ya kemana nih si Ren? Iya, tadi sama Ren juga ngobrol untuk acara tadi Walk to Understand in Glodok. Seru ya Put ya. Tadi kemana aja? Seru. Rutenya sama ya? Rutenya sama kayak yang lo lakukan minggu lalu sih. Minggu lalu ya, betul. Yoi, ke Gang Gloria gitu. Terus ke Klenteng ya kan, ke Viara juga. Terus ada yang nanyain, ada yang sempat nanya ke DM-nya 100% manusia juga, ada nggak yang buat foreigners WNA, karena kan kita dalam bahasa Indonesia kan, mungkin itu bisa satu yang kita pikirkan. Boleh. Gimana Kak Sam yang buat event nih? Oh iya, dia soalnya ini. Apa? Aduh, mohon maaf langsung nih kalau ditembak. ya mungkin setelah festival. Nggak mungkin kalau pada saat sekarang ya, Bo, udah pusing. Tapi kita beberapa Gimana? acara kita kan memang nanti akan ada translator juga dan ada bahasa isyarat juga, jadi harus cukup membantu lah ya untuk orang-orang yang kendala bahasa. Ini kita udah boleh teaser tanggal ya? Belum? Udah belum? Besok kan, pengumumannya udah aja ya kayaknya, orang selama sejam kayaknya lupa abis itu besok. Tapi tunggu ini bos kita dulu, mana nih ibu bos? Si ibu bos kok nggak masuk-masuk?
Oh, dia lagi install ulang. Iya, dia tuh dari tadi bermasalah dengan handphonenya. Oh, oke. Dengan Instagramnya ya. Well, semua apps-nya Iya, sih. gitu. Oke. So, jadi Mungkin kita mau ngobrolin apa hari ini? mungkin dari kamu dulu kali ya, Pak ya. Kamu mengenalkan apa sih Bhinneka Cipta Setara itu? Boleh, tapi mau nungguin apa langsung aja nih sambil nungguin ya. Iya, sambil So nungguin. basically teman-teman, tapi kayaknya semua orang harusnya udah tahu sih ya. Karena udah keseringan nongol juga, either di Instagram Live atau di mana. Jadi kebetulan kalau teman-teman yang belum tahu, saya ini ketua Dewan Pengurus dari Yayasannya Bhinneka Cipta Setara yang apa ya bahasanya ya, organizer untuk si 100% Manusia Film Festival itu sendiri. But well, sebenarnya pengen kenalin kalian juga sih, cuman kayak kurang ya satu orang lagi, gimana ya? So, kalau teman-teman juga pasti udah tahu lah, Semi dan Putri ini selain mereka juga aktif di 100% Manusia Film Festival sendiri sebagai komite, basically mereka juga adalah co-founder dari si Yayasan Bhinneka Cipta Setara dan 100% Manusia Film Festival itu sendiri. Bhinneka Cipta Setara, kalau yang penasaran kenapa Bhinneka Cipta Setara, karena apa ya, kebinekaan menciptakan kesetaraan, harusnya seperti itu bukan? Diversity Iya, creates equality, ya kan? Yes. Tapi mungkin sebenarnya kalian sebagai co-founder ya nanti barengan sama Rain juga, kenapa? Ya sebenarnya nama ini kita dulu waktu itu pilih bareng-bareng sih ya. Cuman yang pasti orang curious itu adalah why 100% human? Kenapa sih ya harus 100% manusia? Atau sambil nungguin Ren, mungkin Putri sama Semi mau memperkenalkan diri juga, aktivitasnya selama ini. Siapa duluan? Semi duluan. Dia udah siap Duh, ini aku lagi berusaha mencari posisi yang nyaman nih. Kayaknya udah laki ya, dia udah dandan tuh, jadi udah bisa. Ini lumayan banyak ya yang ngikut ya, ada Nicholas juga kebetulan. Hai Niko, hai teman-teman semuanya, selamat datang di 100% Stay Home. Kita kali ini akan ngobrol berempat. Tadi apa pertanyaannya? Gue lupa kan, apa sih pertanyaannya tadi? Kenalin diri, terus kesibukannya apa sih? Kan kalian di 100% ini kan juga satu Semi sebagai event director dan Putri sebagai film program. Apakah kerjaan kalian juga related ke sana nggak sih sebenarnya? And why choose the position on the 100% manusia? Why choose? Susah ya karena pertanyaannya ya, susah banget nih. Oke, aku duluan ya tadi ya? Oke. Iya, kamu duluan. Kamu kan udah siap tuh, udah dengan pakai brewok. Aku Semi dari tim 100% manusia. Kalau di festivalnya bertanggung jawab atas program non-film. Kalau di Bhinneka Cipta Setara, satunya sebagai co-founder bersama Putri dan Rain. Makasih sudah mau ikut, sudah menghadiri festivalnya selama 5 tahun ini. Ya, kita tidak akan bisa berjalan terus kalau tidak ada yang mengikuti atau menonton tentunya ya. Udah kan itu aja, apalagi? Oh, kerjaan nggak usah dibahas lah ya kali ya, Skelet ya. Agak berbahaya ya, Bu ya. Yang pasti sangat tidak berhubungan ya. Nggak usah ditanya. Monggo, Put. Oh ya, sorry tadi gue nyingkirin ini dulu. Kan gue suka jemur-jemur barang-barang terlarang yang dari tadi gue tuh, shit, gue belum ngomong, gue belum beresin. Oke, iya, halo, saya Putri. Loh, Semi kemana? Saya sebagai, seperti yang Semi bilang, saya co-founder untuk Bhinneka Cipta Setara juga, bersama Semi dan Rain, dan juga di 100% Manusia Film Festival. Saya sebagai film program director, orang-orang yang film programmer, karena memang terkait dengan pekerjaan saya sehari-hari juga sebagai film programmer atau film curator. Saya juga
Saya juga bekerja sebagai publisis film, banyak lah kerjaannya, translator, apa segala macam, subtitle. Juga sebagai salah satu festival co-director di Europe on Screen yang juga yang juga merupakan sister festival kami dari Bhinneka Cipta Setara juga. Saya di festival co-director di Europe on Screen bersama Noval Yagib. Ya, Pasti seperti teman-teman itu. ya, teman-teman pasti udah pada nonton dong ya kemarin Europe on Screen. Gimana Put? Udah selesai kan? Alhamdulillah Lancar. udah Kak. Alhamdulillah lancar. Kalau belum selesai saya nggak bisa ngerjain yang ini nanti. Festival kita bulan depan. Untung udah kelar. Ini Semi masih ada di sini gak sih? Masih itu ada. Masih ya. Dengan Karena brewoknya dia. Di gua freeze ternyata. Oh ya ampun. Ini Enggak, susahnya enggak. ini ya kalau rame-rame ya. Kita Iya. tinggal tunggu Renzi. Ini baru pertama kali ya untuk 100% kita akan live berempat basically kan. Iya betul. Ini juga sekaligus kita coba sih sebenarnya. Ajang tes. Ya, jadi kalau teman-teman mau submit film, bisa kan ya Put ya? Itu ke mana Put? Iya, bisa sebenarnya kita memang tidak pernah selama 5 tahun terakhir perjalanan ya kan, karena kan kita tahun ini temanya perjalanan, cuma nanti yang ngebahas temanya biar Rain aja. Tapi selama perjalanan kita 5 tahun terakhir, tahun ini kita masuk ke edisi kelima, kita memang belum pernah really open submission ya, really open submission for films. Cuma selalu teman-teman tuh banyak sekali yang tanya, kita ada film ini nih, film A, B, C, D, F, G gitu. Terus, oh ya boleh deh yuk kita tonton. Nah, kayaknya mulai tahun depan kita harus memikirkan untuk open submission ya, terutama untuk yang film pendek, karena banyak banget film pendeknya. Dan tahun ini juga film pendek kita akan lebih banyak lagi dari tahun lalu. Sedikit bocoran, film-film kita tahun ini memang terlalu ambisius, agak sedikit lebih banyak dari tahun lalu. Mungkin agak sedikit lebih double jumlahnya dari tahun lalu. So, iya, kalau dirimu tanya soal submission, kita berencana untuk open submission mungkin untuk tahun depan, dan semoga tahun depan festivalnya udah bisa kembali offline ya. Agak capung, soal capek kalau kayak gini dulu. Ini Ren sedang coba join. Oke. Aku udah accept sih, sebentar ya. Dia pakai sekar kayaknya ya. Sebentar. Enggak. Hai Ren. Sebentar. Hai. Hai. Kamu akhirnya pakai Instagram siapa? Pinjam dulu orang lain. Ya. Halo. Hai. Oh. Bisa, Ren? Connection. Iya, correction ya. Hai Jiwo. Banyak ya, rame juga ya yang ikut ya. Iya, Hai semuanya, sudah ikutan. Hai Sekar, hai Jiwo, hai tadi Niko juga. Lalu Farhan, Joan, ini pada banyak juga ikutan. Halo. Kayaknya udah nyala ya. Udah nyala, udah kedengaran suara lo. Oke. Maaf ya. Saya sedang ciong dengan teknologi hari ini. Gimana nih habis jalan-jalan berdua? Ya, seru jalan-jalannya. Aku senang mendapatkan pengalaman baru. Oke. Ini tadi barusan Putri ngejelasin tentang kalau teman-teman mau ngasih film ya open submission. Basically kan memang kita belum ya officially going publicly open submission kan belum kan. Cuman kalau ya dari kenalan teman-teman akhirnya banyak film-film baru juga dan film-film pendek Indonesia terutama ya yang akhirnya masuk. Nah mungkin aku serahkan giving the floor to festival director kita, Rain Cuaca. Tadi Putri sama Semi juga udah memperkenalkan diri dari Bhinneka Cipta juga sudah gue sebagai ketua dewan pengurus. Nah kemudian hari ini ada Renda, festival directornya dari 100% Malaysia Film Festival. Mungkin Rain bisa cerita sedikit.
the journey Halo, of the 100% Manusia Film Festival. Journey. Jadi ya terima kasih Guru Kurnia. Kita suka manggil dia Guru. Journey kami itu sebenarnya apa ya? Kalau kita kan sering ngobrol biasanya sebentar. Jadi awal mulanya 100% manusia ini ada karena kita sering apa ya, kayak aku dan Semi dan Putri dan Kurnia juga, dan dulu ada teman-teman lain juga sih yang apa namanya, kita sering volunteeran di macam-macam festival lah gitu. Dan kemudian kita di 2017 ya memutuskan ayo kita bikin festival film yang temanya human rights yuk. Dan sebenarnya kalau sekarang kan kita ngomongin human rights and humanities ya, kurang lebih lah. Cuman waktu itu kan kita terpikirnya human rights gitu. Karena kita pikir itu mencakup semua, ternyata seiring dengan berjalannya waktu kita baru menyadari bahwa human rights itu ternyata sangat teknikal, atau ada term teknikal yang artinya apa ya, kayak hak kita sebagai warga negara yang hubungannya dengan negara memberikan hak kita sebagai warga negara gitulah. Sedangkan tadi kita mikir human rights itu sebenarnya emang masuk ke ranah humanities juga. Nah, makanya sekarang kita menyebutnya Human Rights and Humanities Film Festival gitu kali ya. Gitu. Terus karena temanya yang diangkat itu payungnya juga cukup lebar. Jadi kita ngomongin tentang isu perempuan, isu anak, isu disabilitas, isu gender, isu minoritas lah intinya. Dan saya hal-hal yang sebenarnya mencakup kehidupan kita sehari-hari sih sebenarnya ya gitu. Jadi itu tapi yang kita angkat, dan awalnya adalah karena kita pengen ini maaf ya loncat-loncat. Waktu itu awalnya juga adalah karena kita tuh pengen naikin tentang toleransi ya. Saya ingat itu ya, saya Mahfud ya, isu toleransi gitu. Karena waktu itu 2017 itu kan saya ingat itu zaman-zaman kampanye gitu, yang saat itu tuh ya kita berasa gitu loh kayak kok ini agak-agak terpolarisasi ya gitu, kayak ada yang berantem-beranteman di Facebook lah, ini itu kayak dulu enggak deh gitu. Jadi kayak kita juga, itu juga salah satu alasan kita pengen bikin ini, yuk kita bikin ini gitu. Terus apa lagi? Kurang lebih gitu sih ya, Kurnia ya, awal perjalanan kita. Dan kita kenapa kita masuknya lewat film? Kenapa sih film festival gitu? Karena kita semua pecinta film, dan kita juga udah lama menjadi volunteer di festival film, dan juga kita merasa kalau film itu medium yang oke sih untuk apa ya, memantik ngomong sebuah isu gitu paling. Dan kemudian juga kita kan bisa apa ya, biasanya kalau kita nonton film kan kita berempati sama tokoh utamanya gitu. Nah disitulah kita berharap bahwa penonton kita bisa berempati dengan tokoh-tokoh dalam film ini. Dan kemudian biasanya setelah pemutaran ini kita ada diskusi nih gitu, diskusi apa tentang film, tentang isu yang ada di film tersebut gitu. Jadi kita bisa ngomongin tentang isu ini dari berbagai macam perspektif. Kali gitu dulu kali ya, udah ngomong terlalu banyak. Iya, maksudnya kenapa namanya tadi kalau dirimu tanya kenapa namanya 100% manusia, ya karena kalau mungkin kita juga kami di sini, kita berempat di sini kan sudah pernah keluar masuk festival film yang lain ya. Nah, di festival film yang lain itu banyak sekali terms yang digunakan, banyak sekali kotak yang dibuat, dan juga nggak cuma di festival film yang lain aja, tapi maksudnya di dunia ini gitu, terlalu banyak box yang harus kita contreng gitu di tick boxnya. Nah, makanya kenapa 100% manusia, ya udahlah ya, kita keluar aja dari semua box itu gitu, bahwa semuanya ya, semua apapun itu ya kita memang manusia apa adanya gitu. Bukan 100% binatang, bukan 100% jadi-jadian atau setan atau apa. Tapi benar-benar kita nggak mau, kita tidak mau ada label sebenarnya kepada semua manusia. Mungkin labelnya itu tidak mau label yang memberikan stigma kali ya, lebih ke situ ya. Kalau misalnya kayak saya melabel diri saya sebagai beruang gitu ya terserah gitu kan. Masing-masing melabel diri sebagai apa nggak apa-apa. Cuman ketika orang lain melabel
kita sebagai sesuatu yang kita kok gitu sih gitu. Jadi mungkin lebih ke situ ya, atau memberikan label pada seseorang sehingga itu mendiskriminasi seseorang itu gitu kali ya. Jadinya lebih ke situ kali, apa ya, tidak ingin membuat Ya, stigma-stigma itu kali. Tadi aku mau ngomong apa? Oh ya, dan benar kata Putri kan 100% manusia, karena ya mungkin tadi Sami juga dan Kurnia juga mungkin udah ngomongin nggak ada kali ya 50% manusia gitu, 50% manusia, 5% jin gitu kan, enggak gitu ya. Kayak semua orang di dunia ini yang terlahir sebagai manusia dalam kondisi apapun dan dengan background apapun ya kita semua manusia gitu. Jadi ya mungkin ya emang sudah selayaknya kita memanusiakan manusia kali ya, istilahnya gitu kali. Dan kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain dengan segala keunikan kita masing-masing itu sih. ya. Dan kenapa medianya film? Ya seperti yang Ray bilang tadi, kita semua suka nonton film. Dan kita bukan mengadakan festival ini juga bukan karena ih sok pinter deh lo, ih sok tahu deh lo, gitu. Maksudnya kayak ingin menggurui gitu. Enggak sih, sebenarnya kita cuma basically kita ingin bersenang-senang. Itu yang pasti. Kita ingin bersenang-senang dengan ngajakin teman-teman nonton film, nonton filmnya gratis, acara-acara yang dibuat juga gratis. Dan kalau suka, ayo kita obrolin. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, gitu. Maksudnya kalau mau pingin, nggak, kita nggak mau nonton ini, ya udah, it's okay. Karena kita menghargai pendapat kalian juga yang penonton, gitu. Dan itulah bagian dari proses untuk menjadi manusia juga kan. We can agree on something and we can disagree on other things. So, jadi ya makanya kenapa film, karena ya kayak kalau kita nonton film di bioskop aja ya, ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, ada orang yang pendapatnya setuju, ada orang yang pendapatnya nggak setuju, dan itu justru terkait juga lagi dengan kebinekaan yang kita bawa di nama organisasi kita, bahwa keberagaman itu indah loh, keberagaman itu bisa menghadirkan kesetaraan juga. Jadi kalau sekarang kan kayaknya semuanya harus dihomogenisasi ya atau semuanya harus sama gitu, kayaknya nggak gitu juga sih. Kita pinginnya sesuatu yang lebih santai lah istilahnya, dan kita juga ingin mengenalkan bahwa isu-isu hak asasi manusia itu memang serius. Bukannya saya bilang bahwa hak asasi manusia nggak serius, tapi isunya memang serius. Tapi kita juga ingin berusaha menyampaikan bahwa seserius apapun isunya, itu ada sesuatu yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dengan caranya misal ya mungkin dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, terus seperti yang Ren bilang gitu. Kalau orang ada labelnya beruang, ya udahlah, dia maunya labelnya beruang gitu kan. Jadi ya ya udah sih, dia hargai aja. Ya nggak, Sam? Gimana, Sam? Ini dari tadi dia sibuk-sibukan pakai filter. Dan itu tahu loh, Ayo, ada Sam. filter Iya, di Instagram. Aku mau nambahin aja tadi seperti Ren bilang di awal bahwa tadinya tuh kan kita berbicara karena waktu tahun 2017 kalau kita bicara toleransi itu rendah banget ya. Dan kita yakin sebenarnya masyarakat di luar sana itu, the majority people, society di luar sana itu sebenarnya mereka toleran gitu. Cuma ya seperti dulu di awal tuh kan itu mereka tuh kebanyakan jadi silent majority ya, orang-orang yang merasa tidak setuju tapi diam aja. Nah dengan adanya festival ini juga sebenarnya kita berusaha membuka suatu ruang aman sebenarnya untuk teman-teman tersebut, the silent majority ini gitu, untuk mulai berani berbicara gitu. Ya nanti harapannya sih nanti bukan hanya di ruang aman tersebut, tapi ya di luar ruang aman tersebut juga bisa berpendapat. Jadi kalau misalnya dulu ketika kita di festival offline gitu ya, setiap kali akhir pemutaran kita selalu ada diskusi dengan penonton, dengan orang-orang yang hadir, dengan mendatangkan narasumber yang memang benar-benar bergerak di isu-isu yang tadi sudah dibahas sama Putri dan Rain gitu ya. Terus untuk menceritakan aja, kita tidak berusaha untuk membuat setuju atau tidak setuju atau bagaimana, tapi ya masalahnya istilah itu kalau kita mau membenci sesuatu ya at least you must know apa yang lo pengen benci gitu, atau apa yang lo pengen tidak setuju gitu maksudnya, sebelum lo membenci gitu maksudnya gitu misalnya ya, atau sebelum lo tidak setuju. Jadi itu sih yang salah satu yang menarik juga di 100% manusia. Ya. Dan mungkin mau nambahin Sami juga tadi kan yang ruang aman tadi ya, itu juga memang di ruang aman itu kita juga menghargai berbagai, tadi itu saya bilang menghargai perbedaan pendapat, dan memang di akhir diskusi itu tidak harus ada kata sepakat gitu. Jadi kalau memang tetap ingin tetap pendapatnya beda, it's okay, tapi kan setidaknya kita jadi dengar,
Misalnya aku Putri dan Salmi tidak setuju tentang duren gitu. Aku nggak suka duren, Salmi suka duren, Putri setengah-setengah deh gitu. Tapi ya kita nggak bisa kayak mereka nggak bisa maksain aku suka duren. Tapi mereka tahu kenapa aku nggak suka duren. Kurang lebih gitu kali ya. Jadi kayak kita menghargai pendapat masing-masing dan ya udah saling hargai aja gitu. Dan oke, apa kayak aku bisa paham kenapa kamu suka A atau apa bukan suka mungkin, tapi melihat sesuatu dari perspektif ini gitu. Dan tapi kalau aku melihatnya dari perspektif yang lain gitu. Kalau memang saat ini belum bisa ketemu di tengah-tengah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tetap saling menghargai satu sama lain sebagai yaitu tadi manusia kali ya. Dan apa pendapat kita sama ya kita sama saling menghargai pendapat kita masing-masing aja gitu jadinya. Gitu nggak harus berantem gontok-gontok kan sih. Hopefully nggak ada ya. Kayak kemarin nggak pernah ada, alhamdulillah. Jangan sampai. Ada sih, tapi ya Jangan sampai, kalau enggak itu beberapa kali terjadi ya tak apa, memang itu ruang aman untuk hal-hal seperti itu gitu. Cuman ya itu jangan sampai ada kontok-kontokan karena memang kan sebetulnya dalam dalam hal relasi ini yaitu menghargai pendapat orang lain itu juga perlu gitu. Maksudnya kita apa ya kayak mengekspresikan kita pendapat kita apa, tapi kita juga harus bisa menghargai dan kalau orang lain berpendapat yang beda kan gitu juga. Freedom of expression kan begitu ya sebetulnya ya. By the way, gue lagi nggak bisa buka WhatsApp. Tadi ada lihat tim media kita, Joan. Mungkin dia mau WhatsApp di grup kah, Put atau Sam? But tadi kalau mungkin aku mau coba ini juga deh sekalian. Maksudnya kan tadi kalau kita ngomongin film udah pasti ya, karena kita film festival gitu dan yang kita akan hadirkan utamanya adalah film. Nah, tapi basically di 100% Malaysia Film Festival sendiri ini kan ada semi yang non film event. Itu kan program kita juga lumayan banyak tuh. Mungkin buat teman-teman yang kebetulan hadir dan belum tahu, Semi atau Putri atau Rain bisa bantu ngejelasin programnya apa aja sih, terus kenapa harus ada program non film? Kan kita film festival nih, terus tiba-tiba ada program non film. Itu gimana, kenapa? Aku cuma nanya aja sih, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga sih basically. Kayak misalkan hari ini ada Walk to Understand ya, I mean why we do that sih sebenarnya, lebih ke situ sih. Toh kan nggak nonton film anyway gitu. Siapa? Semi dulu kali ya? Atau siapa? Ya, Semi. Iya. Seperti tadi dibilang bahwa kita semua suka film, tapi kita sangat menyadari bahwa tidak semua orang sama seperti kita yang suka film. Dan ketika kita berbicara tentang human rights dan bagaimana membuat isu ini itu dibicarakan, itu ada banyak medium yang sebenarnya harus yang bisa kita pakai juga. Nah itu sebenarnya dia tuh baik lagi karena tujuan awal kita tuh bukan hanya sekedar nonton film, melainkan untuk membicarakan isu ini. Jadi kita juga berpikir bahwa oke, kita harus nambahin nih program-program juga yang bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Seperti tadi ya walking tour yang kita laksanakan tadi pagi lalu, terus kemudian ada Express to Impress, terus kemudian yang terkait dengan performance, terus kemudian ada bicara tentang buku, bicara tentang eksibisi karya, terus berbicara tentang gosip-gosip terkini gitu ya yang ada di masyarakat gitu, yang heboh di Twitter misalnya, atau berbicara tentang isu-isu yang lebih serius kayak RUU PKS misalnya atau aturan-aturan lainnya gitu yang memang itu yang perlu memang kita bicarakan. Kayak tahun lalu kita berbicara tentang bagaimana memperoleh akses terhadap kesehatan untuk teman-teman transgender gitu, transpuan. Jadi banyak hal seperti itu yang membuat kita bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Apalagi kalau kita bicara film kan, festival ini khususnya ya hampir semua film itu dalam bahasa Inggris gitu, karena kan ini festivalnya dalam tanda kutip ya internasional, sehingga banyak film dari luar masuk ke Indonesia dan kita juga kesulitan untuk mentranslate-nya ke bahasa Indonesia karena masalah izin, masalah biaya, banyak masalah lainnya gitu. Nah dengan adanya program-program yang lain ini yang non film ini justru jangkauannya akan lebih besar. Itu sih kalau menurut aku. Silakan yang lain. Iya, dan sebenarnya juga film yang Semi bilang tuh kayaknya udah bener banget sih, udah sudah mencakup segalanya. Dan memang
kenapa nggak cuma film aja? Itulah yang membuat festival kita beda mungkin ya dengan festival film yang lain. Kalau festival kita ada banyak sih perbedaannya festival kita dari festival film lain. Festival kita memang lebih mengedepankan soal cerita, soal isu, soal tema. Nah, dan cerita isu dan tema itulah menjadi payung besar dari semuanya, dari film yang dipilih, dari acara yang dibuat gitu. Dan seperti yang Sami bilang tadi, ya kita juga ingin mencoba mengakomodir keinginan semua orang, karena mungkin ya tadi benar juga yang Sami bilang kan nggak semua orang suka film. Mungkin ada orang yang lebih suka buku, ada orang yang lebih suka puisi, ada orang yang lebih suka karaokean, which is itu ada. Kita ingin memberikan ruang untuk itu, ada safe space juga buat orang-orang untuk mendukung freedom of expression tadi yang sudah Ren bilang. Jadi kita juga ingin memberikan semacam, sebenarnya kita ini tukang yang kayak Santa Claus gitu loh, suka memberikan gitu kan, ya gratis diberikan aja. Memberikan medium, tempat, platform buat artis-artis yang baru, seniman-seniman yang ingin menyuarakan suaranya dalam terutama terkait dengan isu-isu hak asasi manusia, dan juga filmmaker yang karya-karyanya juga lebih banyak berkecimpung dan fokus di dalam hak asasi manusia tadi. Makanya kalau ada non-film program, semua orang jadi bisa lebih ikutan seperti yang saya tadi bilang. Bu, festival director gimana? Mungkin teaser kali juga sekalian, ada program baru nggak tahun ini? Ada program baru. Apakah program barunya? Nantikan di ketika kami membuka program di tanggal 15 ya guys ya. 15 Summer Letter. Jadi nanti silakan tunggu saja kabarnya. Maksudnya program apa saja yang akan ada di tahun ini. Ada sih program baru, tapi silakan dicek di tanggal 15 itu. Kalau program lainnya program tahun lalu akan yang online ya, karena kita bisa festival online juga tahun ini. Kurang lebih program tahun lalu akan kembali hadir lagi di tahun ini juga. Jadi kalau tahun lalu misalkan ada teman-teman yang karena tahun lalu ada 100% heart to heart itu kan, yang bisa ngobrol dengan psikolog selama setengah jam. Itu ada lagi, nanti silakan teman-teman daftar kalau ingin mencoba berpartisipasi juga dalam hal itu. Terus juga ada si karaoke akan hadir lagi, gitu-gitulah, kurang lebih begitu. Dan ada ya, nanti silakan programnya dicaki-caki di tanggal 15 itu. Tadi ada pertanyaan lain, aku lupa apa sih. Ikuti media sosial kita untuk pemberitahuan lebih lanjut, dan website 100% Manusia. Ini ada pertanyaan nih dari Nyong. Iya, apakah ini ya? Apa tuh? Apakah nggak ada ruang buat jadi sporty kayak saya, misal pilates bareng gitu? Pingin sih ngambil. Kita udah mau buat sebenarnya, cuma kan kerajaan corona menyerang ya Kak ya. Sehingga kita harus social distancing Kak. Iya Bo. Ya kalau sama lo agak jauh ya Bo ya, dan beda 12 jam juga Nyongbil. Gimana dong kalau gue di sini yoga atau pilates pagi, nanti lo lagi tidur gimana dong? Iya sebenarnya kepingin ya, kayak waktu itu kita udah sempat pingin bikin yoga atau pilates atau hal-hal yang semacam itu, atau apa sih itu namanya, kesegaran ajoji. Senam kesegaran jasmani ya Bu, SKJ 88. Sudah langsung ketahuan ya kita dari angkatan berapa. Ya udah lah ya. Pingin sebenarnya bikin kayak gitu, cuma itu kan serunya kalau kita offline ya, seperti yang Sami bilang ada kerajaan corona Bo yang menyerang, jadi agak susah kayaknya kalau bikin kayak gitu. Dan ajoding itu juga muncul di acara karaoke yang offline kan sebenarnya ya. Iya benar. Iya. Artinya sendiri-sendiri masa. Sama Kak Fauris, aku juga belum lahir SKJ 88. Oh ya Allah Kak Fauris. Belum lahir ya SKJ 88. Oke deh.
By the way, Kak Foris, aku masih utang virgin oil. Salah. Supaya stay virgin. Ingat ada tadi di walking tour tadi, ketika walking tour tadi kita lagi jalan terus tour guide-nya Kak Farid bertanya, di sini siapa yang sudah yang ada di Jakarta ketika tahun 98? Aku dan Putri mengangkat tangan, terus yang lainnya pada tidak mengangkat tangan. Jadi kita mungkin mereka belum lahir ya. Tapi itu sih serunya di kita juga kita juga lintas usia juga sih, genre audience kita cukup rentang usianya itu jauh juga gitu kan. Kadang-kadang itu saya ditanya, cuma kalian audiensnya itu siapa sih yang disasar gitu, apakah anak muda, apakah kayak usia produktif atau siapa gitu. Kalau kita sih emang semua orang sih ya, kita pengennya silahkan datang dan ikut bersenang-senang sama kita gitu, bersenang-senang ya. Iya sih gitu sih ya, ikut acara-acara kita gitu sih, ya nggak sih? Jadi, ada limitasi nggak? Limitasi? Umur. Kalau dulu kan kadang-kadang suka banyak pertanyaan tuh, kok aku nggak bisa nonton sih Kak? Kayak gitu loh. Nah, kalau itu ya, kalau itu mungkin Putri mau jawab alasannya. Iya, kalau umur biasanya memang film kita ada film rating tersendiri. Jadi tapi semakin kemari tadi kita belum ngomongin soal tema journey ya, kan tadi Rain belum ada. Jadi memang tahun ini kita akan memasuki tahun kelima di mana kita memilih tema journey, dan selama journey ini kita juga mengalami dari kami sebagai panitia dan juga dari festival sendiri, kami mengalami banyak sekali pembelajaran. Misalnya menerapkan film rating, memilih film yang semacam apa. Nah, apalagi ketika festivalnya harus berubah haluan menjadi online. Tentunya semakin banyak pembelajarannya. Nah, kalau misalnya dulu ada beberapa film yang mungkin, kayaknya cuma bisa ditayangkan di Jakarta aja nih, nggak bisa ke daerah-daerah lain. Nah, ketika ditayangkan di via online jadi lebih banyak. Makanya kalau ketika membahas soal batasan, limitasi, justru karena online ini kita justru bisa membawa film-film yang tadinya nggak kepikiran kalau untuk diputar di offline. Dan juga limitasinya kalau untuk film sendiri sih kita ada dari 13+. Kita masih memang belum ada film yang buat anak-anak banget ya, misalnya balita gitu ya. Tapi kita sudah ada 13+, 15+, 17+, dan 21+. Itu ada ininya sendiri. Ada film ratingnya sendiri. Betul. Dan kenapa kita membuat batasan usia tersebut juga karena ya seperti teman-teman mungkin tahu ya, isu-isu human rights dan humanities, hak asasi manusia dan kemanusiaan itu kan banyak yang sensitif juga gitu. Jadi maksudnya kami juga menyadari sih memang kan sebaiknya pendidikan atau informasi tentang itu sebenarnya untuk diketahui dari umur sedini mungkin itu baik. Cuman memang kalau film-film yang ada saat ini kebanyakan itu membahas isu-isu yang sensitif itu, sehingga kita merasa yang menonton itu juga perlu kematangan berpikir yang baik gitu. Karena kan walaupun memang ada diskusi juga setelahnya ya, tapi kan ketika kita menonton juga kan kita memproses informasi tersebut kan. Jadi kita juga merasa orang harus menonton sesuai dengan umurnya. Tapi pemain film harus sesuai dengan umurnya. Dan kalau ada kebetulan kayaknya tahun ini ya ada film tentang kita ngomongin isu kemanusiaan dan HAM juga mungkin yang agak dari perspektif anak-anak gitu. Nah kalau itu juga maksudnya itu bisa ditonton oleh teman-teman yang lebih muda gitu. Cuman memang kebetulan film-film human rights secara umum kan kebanyakan itu kita memasangnya di usia 16 tahun, 18 tahun, 21 tahun, yaitu karena isunya sensitif itu sih. Sehingga kita merasa kematangan berpikir seseorang itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengolah informasi tersebut di diri kita sendiri. Gitu sih. Itu kali ya. Mungkin saya mau nambahin. Udah cukup. Pas. By the way, ini kan supposed to be kan hari ini nggak ada moderator ya, terus kayak gue kok jadi berasa moderator. Nah, makanya gue sekarang mau nanya sama lo sebenarnya, gara-gara tadi lo ngomongin soal limitasi, Bo. Nah, karena kan seperti yang tadi kita bilang juga festivalnya memang
festival kita memang berbeda dari hal-hal lainnya. Nah, sementara kan ada limitasi nih. Nah, kalau bagaimana dengan limitasi yang lo lakukan juga sebagai direktur maksudnya sebagai direktur dan juga sebagai Pak Satpam, karena festival itu salah satunya festival di Indonesia yang punya security assessment. Sebenarnya tadi udah dijelasin sih sama Rain, ada apa ya, terkait isu sebenarnya, bukan hanya sekedar konten materi visualnya gitu kan, tapi dari isunya sendiri ada beberapa hal yang memang perlu kematangan berpikir pada saat kita membahas isu itu. Cuman tadi seperti yang Putri bilang juga, kita kan banyak berproses nih dan kita belajar masuk tahun kelima juga. Mungkin nanti kita bisa lebih apa ya, longgar, mungkin PG ya jatuhnya ya, parental guide ya. Karena ada beberapa kasus juga yang sebenarnya mereka datang dengan orang tuanya dan selama orang tuanya mengizinkan, walaupun dia memang secara range usia di bawah dari range yang kita kasih, sebenarnya kan kita membolehkan itu gitu kan, selama ada persetujuan dari orang tuanya misalkan. Nah itu mungkin nanti bisa jadi salah satu opsi juga sih buat kita di kedepannya. Toh ya benar kata Putri, kita masih berjalan tahun kelima, masih balita sekarang, udah mulai beranjak nih. Walaupun kita aja udah orang tua. Ya walaupun kita aja udah orang tua ya. Baik. Tapi pasti akan berproses sih. Dan teman-teman juga sekarang kan udah, apa ya bahasanya ya, Gen Z kah sekarang? Oh my god, gue nggak bisa tuh, gue nggak ngerti gen-gen itu, gue nggak ngerti. Lagi apa istilahnya lupa. Tapi ya sih, kalau milenial sih sebenarnya sekarang juga sudah memasuki usia dewasa muda ya, dan betul. Itu sudah mungkin juga sudah banyak yang menikah dan punya anak juga gitu, sehingga ya udah ada lagi tuh lapisan yang lebih muda lagi gitu. Dan mereka juga sudah jadi bagian dari kita sebenarnya kan. Nah, either mau voluntarily atau jadi penonton juga atau peserta kegiatan, dan dari situ kan kita juga banyak belajar dan berproses dari teman-teman ini kan. So dibilang limitasi ya, satu karena isunya di Indonesia juga masih sensitif. So just for precaution sebenarnya, cuman lebih kehati-hatian aja dari sisi regulasi perundang-undangan dan segala macam. Sama tadi seperti Ren bilang kematangan, tapi don't worry, mungkin perjalanan ini pasti kita akan ada banyak perubahan sih, adjustment baru itu pasti ada. Gitu. Ya apalagi sekarang generasi kerajaan corona ya, ada prokes segala ya. Iya. Ini by the way banyak banget teman-teman lama ya yang muncul. Iya, seneng banget. Hai Bri, hai Abu juga, bahkan Abu loh yang dari Perancis. Hai, siapa Abu? Halo, banyak banget tadi aku boleh. Gitu. Ya, Rin, silakan. Ada menyuruh saya merapikan rambut juga. Tadi apa ya? Nambahin apa ya? Harus lupa. Ntar aja deh. Atau teaser boleh nggak, teaser? Kan kita udah bentar lagi nih. Bentar lagi ya. Iya, terus gue langsung Kur, PR kita belum kelar, Kur. Banyak, Kur. Satu lagi. Apa ya? Teaser apa yang bisa kita berikan saat ini? Kayaknya ya itu sih, tunggu tanggal 15 aja kali ya. Teman-teman silahkan tunggu hari itu dan silahkan menantikan. Tapi poster kita akan keluar ya sebentar lagi ya, saya ingat ya. Itu mungkin besok. Besok. Boleh dibilang besok ya. Oke. Jadi kalau ada yang penasaran dengan poster ini, silahkan cek sosmed besok. Jam berapa? Ya, itu nanti kita lihat lagi jam berapa. Iya. Jadi besok kita announce tanggal festival, announce poster. Semoga suka ya, give us your feedback on our posters. Gitu. Tadi apa? Lo nanya apa tadi, Kur? Teaser. Oh, teaser. Mungkin kasih hints aja kali ya, kayak misalnya tadi kan ada acara baru. Acara barunya masih interaktif, semua orang bisa ikutan.
Kalau kalian mau meluapkan isi hati di acara baru ini sangat bisa. Kalau butuh channeling out all of your depression, bisa dilakukan dengan sebenarnya kalau dilihat-lihat semua acara kita tuh intinya ini ya sebagai channeling out our depression sebenarnya. 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun ya. Yoi. 2 tahun dengan 2 tahun. corona. Iya, dengan corona. Tapi tadi jadi ingat ngomongin invitation dan offline ya. Cuman dengan offline tadi kan Putri juga sempat loncat. Maaf ya, saya kan suka loncat-loncat walaupun saya bukan bajing loncat. Ngomongin kita lebih bisa aksesnya lebih banyak untuk teman-teman di daerah lain, dan juga di tahun lalu kita juga menambahkan ada juru bahasa isyarat di beberapa acara kita gitu, dan juga subtitling bahasa Indonesia. Jadi untuk kita berharap mungkin dari teman tuli juga bisa ikut berpartisipasi juga dalam acara kita sih. Walaupun belum perfect ya, mohon maaf nih, tapi kami sedang belajar juga. Tapi kami mencoba nih untuk accessibility tadi ya, kita mencoba bisa lebih memberikan mengajak supaya teman-teman juga bisa ikut hore-horean sama kita juga sekali. Iya. Semi mungkin ada yang mau ditambahin? Gak ada. Lapar. Sambil makan aja. Tadi gue juga ada minum-minum. Partai Depresi Nasional tuh katanya. Oh ada apa tadi Ren? Tadi lu bilang apa? Heart to heart ya? Kita ada lagi kan tahun ini. Iya, heart to heart. Itu juga termasuk program baru ya. Kita kan baru sejak ada pandemi ini kan. Iya, iya benar, tahun baru, bukan program baru di tahun lalu ya. Iya, jadi memang tadi kan kalau pertanyaan nih apa? Dari Sekar, kalau lagi nyiapin festival biasanya ada ritual apa? Oh, kalau saya bakar dupa. Saya pakai tadi bahkan saya nyari hio di vihara atau nyari sage. Cuma sage nggak ada, di sini susah. Bakar dupa, menghindari Merkuri retrograde. Terus kalau misalnya bulan purnama, saya mandi besar. Biasanya mandi kecil aja Kak. Iya, biasanya mandi kecil aja, mandi besar. Kalau bisa mandi pakai bunga deh. Ritual berdoa. Tapi kalau ngomongin ritual mungkin jadi pertanyaan gini deh. Berapa lama sih kita nyiapinnya untuk satu festival tahunan? Setahun, tapi hebohnya. Tapi Semi sih bisa bercerita kalau iya, Semi yang bisa bercerita kayaknya. Ritual kita tiap tahun bagaimana tuh? Aku ritualnya tidur Kak. Tidur yang cukup. Itu kayaknya jeritan hati sebetulnya. Tadi awal tahun ya biasanya ya kita mulai mulai menyusun acara, paling enggak kisi-kisinya gitu, kita udah ngebayangin kita mau bikin apa sih tahun ini gitu. Terus karena kita semua bekerja sih ya, maksudnya punya pekerjaan permanen di tempat lain, jadi ini kan kegiatan kita suka bercandain ini kegiatan ekskul guys gitu kita gitu. Kalau kita teman mahasiswa UKM gitu kali ya, benar kan, atau UMK kayak gitu. Tapi ya, jadi memang karena kita menyukai hal ini ya kita kerjain gitu. Tapi memang semuanya kurang lebih bisa dibilang sekitar kursi gitu. Jadi, makanya kenapa kita harus dari awal tahun, supaya kita bisa cicil-cicil nih hal-hal yang bisa kita cicil dari awal tahun. Walaupun pada akhirnya ya kita tetap geruduk-gerudukan di menjelang itu kan ini kan kita soalnya nama festivalnya kan 100% manusia ya, dan untuk menjadi 100% manusia Indonesia asli ya memang kita ngerjainnya di akhir.
Yoi, jadi emang harus mengikuti legenda Indonesia. Balara Jonggrang, Wadio Bondowoso. SKS ya, sistem kebut sebulan. Kan menjadi 1% manusia asli ya, Bo. Kalau enggak, tapi memang kalau dimulai, kalau Ren bilang dari awal sih, iya. Kalau dari awal banyak banget pinginnya. Tapi daya dan tenaga serta usia yang menentukan. Ibaratnya kalau kita ini jadi ingat itu sih, ibaratnya kayak bikin skripsi tesis gitu. Ya awal kan banyak maunya ya, karena begitu menjelang ujian pengumpulan itu sebulan sebelum kayak oke ya udahlah kita realistis aja, ayo kita bikin ABCDE dan langsung sebut semua. Tapi tahun. Oh ya, itu mungkin kali ya yang belum diketahui semua orang bahwa karena 100% manusia ini memang basisnya adalah voluntarily. Jadi memang sukarelawan, di mana kita semua di sini emang agak susah ya, kita semua nggak ada yang dibayar, kita nggak menerima gaji juga, kita semua bekerja masing-masing di pekerjaannya masing-masing. Jadi memang ya itu dia, karena voluntarily basis juga memang terkadang ada beberapa yang tadi sudah direncanakan, tiba-tiba orangnya menghilang atau nggak bisa hadir lagi karena kesibukan pekerjaannya juga. Terus akhirnya harus kita harus berusaha membagi lah yang mana yang bisa kita lakukan selama festival. Makanya juga kadang-kadang ada banyak perubahan. Ya sama seperti hidup lah ya, constant changes ya. Cie, sekalinya ngomong kok langsung kena. Semi lapar wise ya langsung ya. Iya, gue juga heran. Luar biasa. Iya betul. Tapi kalau ngomongin voluntarily kita semua gitu, mungkin juga ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan kayak aku mau join dong gitu. How to-nya itu gimana sih, Ren? Atau Sam atau Put? Ini akhirnya gue yang nanya loh. Oh ya, nanya akhirnya. Kenapa nggak lo yang jawab lo? Enggak lah. Tapi biasanya sih ini ya, kita kan kita tahun dalam kondisi kita offline. Biasanya kita kan membuka untuk festival sendiri kita membuka volunteer. Itu istilah kita apa sih? Iya, Semi itu volunteer koordinatornya. Nah, biasanya itu Semi itu jadi bapaknya anak-anak volunteer gitu. Nah itu biasanya gimana tuh Sam ininya? Kan bisa join. Iya, kalau misalnya offline biasa kita memang buka volunteer. Cuma kan karena ini pandemi ya dan semuanya online sehingga agak sulit juga untuk menentukan part-part mana dari festival yang bisa dikerjakan oleh volunteer. Jadi itu sih yang buat kita jadi kalau mau join kita ada banyak persyaratan, biasanya kita harus track record, berkening gitu ya. Gak ada sih, yang penting kemauan aja. Kalau mau ini tinggal japri langsung tuh Karen, kayak hai Karen, sambil kenalan terus bilang aja mau gabung. Nanti biasa Karen akan langsung mengajak berdiskusi gitu ya tentang bagaimana saya bisa bergabung. Kalau untuk tahun ini sih kurasa ya kalau mau mungkin kita senang banget sih kalau teman-teman juga bisa menyebarkan, maksudnya mengajak teman-teman lain juga untuk ikut nonton 100% Manusia Festival film-filmnya dan juga menghadiri acara-acaranya. Itu juga cukup membantu kok untuk tahun online ini, karena memang kan kita semua di online ya, dan seperti kata Sami bilang tadi untuk bukan volunteer untuk volunteer festival yang biasanya ada tahunan itu untuk online tuh nggak ada. Jadi mungkin teman-teman bisa volunteerkan untuk menonton film dan juga atau mengajak teman-teman lain untuk nonton filmnya juga kalau gitu kali. Untuk tahun ini. Aktif ikut kuis ya Kak ya, karena kita juga banyak hadiah kalau sepanjang festival. Ini materi hari ini bisa jadi kuis sih sebenarnya. Materi kita hari ini bisa jadi kuis nanti. Jadi tolong ditonton ulang ya. Iya, nanti kalian jangan lupa.
By the way, almost an hour, 5 minutes left sih sebenarnya. Cuman Instagram kan kadang-kadang suka bisa lebih dari sejam ya. Bisa 4 jam Eh, sekarang. Oh gitu. Tergantung Iya. follower gak sih? Enggak. Oh gitu. Oh, Nggak oke. tahu saya. Tapi Apa kita nggak mau namanya? 4 jam kan, kita mau tidur kan. Undang-undang ada 4 orang, kita 4 jam enggak kan. Ada yang udah lapar juga, Bu. Emberan, gue pun. Nah, Betul, betul. tadi kalau ngomongin voluntary, mungkin aku juga nambah sedikit aja kali. Untuk kita mau kolaborasi kan kita punya non-film event juga kan. Maksudnya Ya. kolaborasi juga banyak datang dari luar. Itu basically sih gampang ya, Rin ya. Put sama Sam tinggal bisa lewat DM, bisa lewat email atau dari website. Itu nanti juga di situ kita udah ada kontaknya semua. Jadi kalau misalkan mau ada kolaborasi, program atau kegiatan-kegiatan itu bisa langsung dari situ. Cuman mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin terkait itu, tadi film udah dibahas sama Putri, submission gimana caranya. Nah, gimana sekarang kita juga ada event kalau mau kolaborasi, is it heart to heart atau gimana, Rain, Put atau Sam mungkin yang lebih ini? Satu hat mungkin Rain kali. Bukan, maksudnya is it hard Oh, untuk kita is it berkolaborasi? Oke. Enggak, maksudnya ya biasanya gini, kita kan kalau dari itu sih, ya tapi kurasa ini pembicaraan kita sama ini ya, kalau kita kan terbuka sih untuk kolaborasi dengan siapapun sebenarnya, cuma memang untuk melihat kayak bisa enggaknya ya itu harus dibicarakan sih. Kadang-kadang kan kita punya sesuatu yang mirip tapi ternyata setelah lihat-lihat ternyata agak beda gitu-gitu. Jadi memang untuk ngobrol tentang kolaborasi kita sangat terbuka, tapi tentu saja nanti kita pasti akan ada diskusi-diskusi lanjutannya bagaimana gitu-gitu, dan kalau cocok ya biasanya terjadilah kolaborasi itu. Tapi kalau belum cocok, nah biasanya itu nanti apakah ditunda dulu ataukah mungkin nanti ada cara berjalan lain kayak gitu-gitu sih. Karena mitra kita udah lumayan banyak ya sebenarnya ya, dari setelah 5 tahun. Sebenarnya sih kalau misalnya kita offline ya, diskusi akhir film itu banyak banget ya yang terlibat gitu. Jadi Yes. ini lebih karena online saja gitu menurutnya. Walaupun begitu pun, gitu kita sebenarnya balik lagi karena kita pengen menciptakan ruang aman, terus isu ini dibahas lebih banyak gitu ya, dan lebih dikenal gitu. Jadi sebenarnya kita dengan senang hati memperkenalkan makin banyak komunitas, makin banyak orang-orang gitu, maksudnya ke audiens kita, supaya kita bukan hanya pengen acara kita yang didukung, tapi juga semua organisasi-organisasi yang membahas atau bergerak, berjuang di isu-isu tertentu juga mendapatkan dukungan. Betul. Ya, itu juga yang membedakan festival kita dengan festival yang lain juga, karena kita orangnya suka ngobrol. Jadi semua film yang diputar itu pasti ada tadi ya, seperti Sandy bilang, ada obrolan setelah itu. Nah, kita ada post screening Q&A, either dengan teman-teman yang mau, either dengan filmmakernya atau dengan expert ya, dengan isu yang terkait. Misalnya waktu di offline kita pernah muter film Spotlight, tentang kita mengundang teman-teman wartawan untuk datang sebagai salah satu speakernya gitu. Jadi memang itu dia, karena emang festivalnya festival ngobrol, kita pingin ngobrol banyak sama orang, pingin ketemu orang. Memang agak susah pada saat ya pandemi gini ya, saat online, makanya kita berusaha menjebataninya dengan program-program online. Kalau tahun lalu kita ada banyak ada ya kayak misalnya kayak 100% webinar, ada juga film chat. Nah, kita berusaha untuk menjembatani hal-hal yang hilang selama offline. Dan seperti yang saya bilang juga tadi, kita ingin banget dan selalu terbuka dengan teman-teman yang mau kolaborasi bareng, terutama di sesi-sesi post screening Q&A tadi. So, ngobrolin film udah, event udah, yang belum itu adalah kontribusi kali ya, how to contribute. Kayak tadi kan hari ini kita ada AWTU kan sebenarnya bagian dari kita fundraising ya. Tapi kalau teman-teman juga aware dan ngikutin sosial medianya kita juga ada Kita Bisa yang kita juga jalanin, dan fundraising lain basically. Nah itu mungkin
atau partner-partner yang akhirnya kita juga berkolaborasi dari sisi apa pendanaan program kah atau bagaimana. Nah itu mungkin apa gimana sih, kan tadi itu udah dibilangin kita nggak ada yang digaji nih, terus festivalnya bisa jalan gimana. Nah itu kali sih kolaborasi di kontribusi itu gimana. Ya kalau dari teman-teman penonton secara umum kita dan teman-teman apa ya yang mensupport kita tahun ini kita juga buka kembali apa namanya apa ya kayak apa sih istilahnya adikitabisa.com. Crowdfunding. Apa? Ya, yuk donasi 100% manusia. Ya itu adikitabisa.com. Nanti teman-teman silahkan cek aja di sosmed karena ada linknya dan aku nggak hafal, mohon maaf. Tapi Ini udah di share itu sama Farhan. Terima kasih Farhan. Yes. Ya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk berkontribusi secara finansial, silakan di situ. Itu untuk apa sih uangnya? Jadi mungkin bisa dilihat juga di kita bisa tetap. Jadi intinya sih untuk operasional ya. Karena kan ketika kita mainkan sebuah film itu juga kita ada operasionalnya untuk apa mungkin Putri bisa jelasin dan Sami juga bisa jelasin tentang untuk operasional acara itu apa gini gitu ya, mungkin nggak secara detail banget tapi memang semua itu ada cost-nya gitu, dan kita memang pengennya membuka ini gratis untuk teman-teman di luar supaya bisa mengikuti akses gratis, tapi kan memang tetap harus ada dananya gitu. Nah dari situ makanya kita ada usaha-usaha untuk penggalangan dana kayak gini sih, dan juga kolaborasi dan partnership dan segala macam untuk itu sih. Dan Apa biar kamu bisa ditambahin? berjalan sampai tahun-tahun berikut ya, Rin. Amin. Dia kan Yuk, Putri masuk tahun sama Sam kelima mungkin. sampai 5 tahun ke depan. Amin. Dia sebenarnya kalau nanti dibuka di Yuk Donasi itu udah jelas sih, ada detailnya. Dibaca aja. Iya. bit.ly/yuk donasi 100% manusia. Tuh. Oke. Kita di situ. Donasinya untuk apa? Untuk bayar film. Dan juga tadi ke how to support juga bisa dengan ya tonton filmnya, ikuti acaranya, buka website kita, YouTube, follow media sosial kita, itu juga bukti untuk support acara ini. Itu aja mau nambahin. Betul. Yes. Jadi nggak harus melulu finansial ya. Ya. Dukungan doa juga, atau kalau mau kirim-kirim kue ke panitia atau kirim doa supaya dapat jodoh juga boleh. Dan ini sih tadi jadi ingat ketika Sami bilang ngomongin tentang YouTube, kita ada beberapa acara dari tahun lalu ya yang yang online itu ada kita upload di YouTube. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran sebelum belum pernah gitu, kayak apa sih acaranya, mungkin bisa ngecek cek ya sekarang. Kayak Farid nih ketinggalan tuh, bisa lihat di follow IG Live, terus YouTube kita, subscribe, tuh ada tuh di situ tuh program-program yang lalu termasuk ini juga nanti akan ada. Ya betul. Jadi ya tuh kalau mau lihat tahun lalu kayak apa sih programnya, nah bisa dicek gitu. Jadi kurang lebih gitu, begitulah yang untuk program online seperti itu yang kita tampilkan, presentasikan, yang kita buat. Oke. Ada lagi nggak yang mau di-share dari Rain, terus Putri sama Semi? Dari aku apa ya? Dari kalian dulu deh. Ya boleh deh, kan kamu moderator. Jadi kata akhir di moderator ya. Kalau dari itu ini saya tonton aja teman-teman, kayak tunggu tanggal mainnya kapan. Lalu ketika sudah tahu tanggal mainnya, silahkan cek program apa yang menarik untuk kalian, dan silahkan booking film-film yang ingin ditonton dan tandai di kalender acara-acara yang ditonton juga. Dan kita sih senang banget kalau kita mendapatkan support dari teman-teman untuk tahun ini. Gitu kali.
Tim Sami dan Putri silahkan. Ya, pesan dari aku jaga kesehatan dan tetap patuhi prokes. Terima kasih. Ya betul itu. Kamu ya sangat ini banget ya, terstruktur sehatnya. Ya bapaknya anak-anak volunteer memang Supaya ikut nggak gitu, mengulang. Oke, sip. Kalau dari aku hints aja kali ya, clue-clue untuk tanggal festival. Festivalnya akan diadakan di akhir November sampai Desember. Jadi diadakannya di mana? Karena kita fully online, kita akan ngadain di festivalscope.com. Jadi mulai sekarang sudah bisa langsung daftar kalau belum punya akun di festivalscope.com. Festivalnya gratis selama kamu ada di Indonesia dan bisa diakses selama kamu ada di Indonesia. Tapi kalau kamu nggak ada di Indonesia, jangan berani-berani ya untuk mengakses. Bisa pakai VPN. Ya, atau seperti yang Semi bilang tadi, saya tidak akan mengulang. Karena kalau saya mengulang, nanti saya dimarahin sama festivalscope-nya. Aduh, maaf, ini ada yang ikutan. Sebentar. Ya, turun ah. Iya, terus di festivalscope, terus kalau acara-acaranya ada yang ada dipantau di sosial media kami. Biasanya kita semua selalu ngadainnya di Instagram Live, karena kita sangat suka Instagram Live. Terus ada juga di Zoom. Semua film line up dan semua program itu akan diumumkan di tanggal 15 November. Jadi siap-siap di situ. Sebentar, ini harus diusir dulu. Ya, dan besok kita akan mengumumkan tanggal festival, jadi kamu silakan ikutan. Oh ya, dan kita akan punya ini baru nggak sih? Kita jadi punya channel baru nggak sih, sosmed baru? Twitter. Oh ya, Twitter. Follow juga Twitter kita di Bineka Cipta Setara ya. Namanya Bineka Cipta Setara kan? BCS_Bineka. Di BCS _Bineka. Ya, kita punya Twitter baru, BCS_Bineka. Komplementari kali ya, karena Twitternya 100% manusia tetap ada sih. Tapi untuk hal-hal komplementari mungkin bisa dicek di Bineka Cipta Setara. BCS Bineka ya, BCS_Bineka. Dari Guru gimana? Kata penutup. Dari gua. Kata penutup. Ya, so basically buat teman-teman tadi sebenarnya udah dijelasin sama Rain, Putri sama Semi. Aku cuma nutup aja. Mulai besok berarti mulai nanti poster udah mulai keluar dengan tanggal dan lain-lain. Itu sosial media kita mungkin akan banyak teaser sama informasi-informasi terkait festival. Jadi jangan lupa follow, retweet, repost juga boleh buat teman-teman. Jadi itu juga salah satu bentuk untuk bantu kita untuk di festivalnya. Apalagi ya, stay tune aja. Starting tomorrow, jadi pantau terus di 100% Manusia Film Festival. Gitu. Ada lagi? Atau kita mau udahan nih? Udah 1 jam. Udah lebih kayaknya sih. Udah. Iya, udah lebih kayaknya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung kita selama 5 tahun ini sih. Kan dari pertama kali kita buat festival dan sampai sekarang kan banyak banget ya yang mendukung kita gitu, dari kolaborator, dari teman-teman yang joinin kue, mengirim semangat gitu-gitu. Pokoknya kita semua berterima kasih atas kasih sayang yang dikirimkan pada kami. Ya, terima kasih juga untuk semua festival partner kita, semua filmmaker yang udah mendukung juga. Tadi aku lihat beberapa filmmaker Indonesia juga yang ikutan gabung di sini. Thank you. Udah sangat mempercayai 100% manusia, dan kenapa juga itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita memilih tema Journey di tahun kelima ini, karena kita ingin menghargai dan mengapresiasi perjalanan yang sudah kita lakukan selama ini, baik sebagai satu tim, baik sebagai festival, baik sebagai individual juga. Ya. Dan juga mungkin merayakan perjalanan hak asasi manusia pergerakan HAM dan kemanusiaan kita juga kali di saat ini gitu. Maksudnya memang semuanya naik turun ya untuk isu-isu ini, tapi mungkin ya kita cukup punya harapan lah bahwa
kedepannya hal-hal ini akan baik gitu. Karena kita lihat juga tadi ngomongin generasi yang lebih muda, itu juga banyak yang cukup apa ya, mereka literasi mereka terhadap isu-isu ini juga cukup baik di usia-usia mereka yang muda itu gitu. Mungkin kayak SMA, zaman ke SMA, terus mungkin aksesnya Sailor Moon gitu ya. Kayak untuk isu-isu hak asasi manusia itu belum terlalu terpapar gitu. Tapi anak-anak SMA sekarang itu untuk isu-isu HAM gitu, itu udah cukup banyak yang apa ya, yang cukup aktif melek gitu. Jadi mungkin untukku itu juga satu hal yang apa ya, hal baik dan hal yang Ups. menyenangkan gitu untuk dibayangkan dalam journey yang 5 tahun ini itu kali. Oke, berarti penutupnya langsung dari festival director kita ya, Rain. Barusan Iya. saja menutup. Iya, betul sekali. Baiklah. Oke, so thank you so much, thank you Putri, thank you Semi, thank you Rain udah Thank join. you, Kur, Terutama Semi, teman-teman, dan Rain. teman-teman yang juga join pada malam hari ini, dan banyak banget teman-teman lama yang tiba-tiba nongol. Mungkin karena kita berempat kali ya, jadi rame ya. So thank you so much, see you di next week supposed to be. Karena Ya. kita sudah mendekati festival, jadi makanya aku bilang tadi stay tune aja, karena teasernya akan sangat banyak sekali mulai besok. So see Yes. you and stay tune terus. Thank you. Ya, terima kasih semuanya.